Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku. Malam. Baik, kita jumpa lagi di podcast RT-nya RT 05 Jelagran. Pada malam hari ini kita mulai acara podcast kita. Kita kedatangan tamu jauh, tamu agung di RT 5. Tiada lain dan tiada bukan, inilah kompesnya 05, inilah juragannya 05, Bapak Thomas Melu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Selamat malam Bapak. Selamat Bapak malam. Kompes RT 05 Jelagran. Tambah ganteng aja nih malam ini. Ya, Ceritanya ini. beginilah. Ini ceritanya. Jadi bah dukun apa dah? Bah dalang nih. Tergantung situasi di mana kita berada ya harus sesuaikan dengan situasi. Kebetulan kita berada di kota Yogyakarta yang sangat istimewa dan kental sekali dengan budayanya. Betul. Jogja sekali. Jogja Jogja sekali loh, saudaraku. Harus. Padahal beliau bukan orang Jogja asli. Dari mana Pak aslinya? Ya, saya dari NTT Timur. Nusa Tenggara Timur. Iya, Nusa Tenggara Timur. Terus berarti tinggal di Jogja ini berapa lama? Sejak 97 waktu itu kita kan di Timor Leste. Nah, waktu itu jejak pendapat dan kita yang pro Indonesia harus keluar dari sana. Jadi saya keluar dari sana, saya langsung ke Jogja dan langsung ke kampung ini juga. Oh. Baik, kita sebelum ke acara inti, kita cari tahu dulu dong asal usulnya Bapak Kompes kita. Betul nggak teman-teman? Baik. Kita cari tahu dulu asal usulnya beliau perjalanan ke sini, perjalanan ke sampai kota Jogja ini dan tinggal di RT 05 Jelagran, terus terpilihlah jadi ketua RT 05 Jelagran. Kita perlu tahu dong. Oke? Baik, saudara-saudaraku, kita perlu tahu dong Bapak Kompes kita asal usulnya bisa sampai Yogyakarta ini dan nyampe menetap di RT 05 Jelagran tercinta ini. Baik, Bapak gimana? Cerita. Oke, terima kasih. Saya bukan tiba-tiba saja ada di kampung Jelagran ini, karena saya aslinya orang NTT Timur, ya. Tapi sebelum saya ke sini, saya tinggal di Timor Leste yang sekarang sudah luar negeri. Jadi, iya. Tahun 97, 98 itu kan ada proses pemilihan. Dan waktu itu kita kan pro Indonesia, betul. Dan kita kalah waktu itu dan akhirnya kita harus keluar dari Timor Leste dan masuk ke Indonesia. Saya tidak tinggal di NTT tapi saya langsung ke kota Yogyakarta ini dan langsung ke kampung Jelagran ini. Ya, tahun 97 bulan Januari. Ya. Bulan Januari tahun 97. Ya. Nah, di sini saya ada teman yang tinggal di sini dan akhirnya saya ikut menetap di sini dan sampai sekarang saya lihat kenyamanan dan juga ketentraman di kota Jogja dan saya ambil keputusan bahwa saya akan tinggal di Jogja. Entah sampai kapan saya tidak tahu, tapi saya harus sudah keputusan untuk tinggal di Jogja. Iya. Gimana kesannya selama tinggal di Jogja? Mungkin kan itu di Indonesia tuh banyak sekali di kota-kota, mungkin yang lebih modern, yang lebih besar. Kok bisa gitu loh? Kok bisa jatuh hati pilihan untuk menetap di Jogja? Ya, sebelum ke Jogja saya punya teman sama-sama di Timor Leste dan waktu itu saya lihat kok kehidupannya kok beda sekali. Akhirnya saya berjanji dalam diri saya sendiri bahwa
sebelum kaki saya injak tanah Jawa, Ya. saya tidak akan menikah. Itu janji pribadi sendiri. Dengerin teman-teman. Iya. Dengerin. Janji sendiri Nah, terus? bahwa akhirnya tahun 97 itu terwujudlah ini komitmen saya, entah itu waktu itu Timor Leste terlepas atau Ya. tidak. Nah. Saya punya komitmen Betul. untuk Pindah. merantau ke ke Jawa lah, ke Jawa. Ya. Nah, waktu itu tujuan saya itu adalah Jawa Tengah, Pekalongan, karena saya punya teman yang sesama pengusaha tahu tempe di sana. Teman dari NTT? Bukan dari Jawa, dari Jawa Tengah. Oh. Ya, dari Pekalongan. Iya. Akhirnya saya melihat kok kehidupannya kok menyenangkan gitu. Ada apa? Akhirnya saya penasaran dan saya komitmen untuk pergi ke Jawa lah, pergi ke Jawa. Oh, gitu. Betul. Berarti memang benar Jogja itu sangat nyaman, Iya. adem di hati, gitu kan? Betul. Nah, akhirnya saya sampai di Jogja sini ya terpenuhi dibilang nazar atau apa ya? Janji atau nazar itu, nazar bahwa sebelum kaki saya injak tanah Jawa saya tidak akan menikah. Ternyata benar sampai di sini beberapa tahun kemudian terus saya punya istri orang Jawa dan Baik saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah sekilas profil RT kita, ketua RT kita Bapak Thomas Melu. Bagaimana perjalanan yang panjang beliau melakukan pindah tempat untuk memutuskan tinggal di Yogyakarta. Beliau menjabat ketua RT. Boleh dong kita gali-gali nih strategi dan perjalanan atau misalkan usaha-usaha untuk memajukan RT 05 kita. Boleh dong? Kita tahu. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, saya akan menanyakan bagaimana jenengan selaku ketua RT 05 melakukan dan menjalankan untuk menyadarkan warga kita gitu kan tentang kebersihan. Silakan Pak. baik, terima kasih Mas Alan, bahwa kenapa saya berupaya sedemikian rupa untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan saya lebih ke kekeluargaan di RT 05 ini karena saya tinggalkan daerah asal dan saya tinggal di tempat atau di kampung ini. Betul. Bahwa kampung ini adalah kampungku sendiri. Betul. Tetanggaku adalah keluargaku sendiri. Betul Pak. Jadi ketika saya dipercaya untuk menjadi, awalnya dari sekretaris dulu beberapa periode, baik itu waktu itu ketua RT-nya Bapak Rohmat dan juga Pak Slamet. Akhirnya Pak Slamet terpilih jadi ketua RW. Saya didaulatkan lah. Jadi ketua RT kira-kira tahun 2018 itu. Jadi saya pertama-tama mendekatkan diri ke masyarakat. Betul. Setelah itu kita sudah dekat dengan masyarakat, kita sudah tahu apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang kita akan lakukan di wilayah. Terutama kita diskusikan, kita ngobrol bareng dengan warga. Betul. Nggak harus di acara resmi, tetapi ketika saya berkunjung ke rumah-rumah, ke tetangga-tetangga, ngobrol, ngopi, dan itu akhirnya saya sampaikan beberapa hal yang akan kita kerjakan di lingkungan kita, karena lingkungan kita itu adalah tempat tinggal istana kita untuk selamanya. Kecuali kita mau tinggalkan ini, nah kita bekerja asal-asalan, asal jadi. Tapi kalau kita sudah komitmen untuk tinggal di suatu tempat dan jadikan itu istana kita, maka kita akan berupaya sedemikian rupa supaya kampung kita aman. Betul Pak. Ya, karena tempat di mana kita tinggal itu kita usahakan supaya menghadirkan ketenangan, kedamaian, kebersihan lingkungan, dan juga apa yang akan kita lakukan untuk kampung kita lebih maju lagi. Betul Pak. Oke, tepuk tangan. Jawaban
untuk mengenai kebersihan lingkungan. Iya. Bagus sekali Pak, itu benar. Sebelum kita lanjut nih pembicaraan santai-santai, ini kita Baik. Ini kita pembahasan santai, pembahasan ya. Diminum Tapi dulu. ini nggak ngerepetin masalah nih. Oh enggak, diminum dulu. Iya, baik. Terima kasih untuk suguhannya loh ya. Iya. Boleh nambah kan nanti? Oh boleh sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk jawabannya yang sangat benar-benar bijaksana. Ini nih obrolan santai Bapak. Baik. Kita sharing, kita cari edukasi gitu kan, bagaimana kita kan pemerintahan yang paling bawah itu yang berhadapan itu adalah ketua RT. Betul. Tahu lingkungan warganya, tahu kondisi warganya, mau sakit, sehat, Betul, bahagia, betul. senang, susah. Betul. Lupa saya sambil minum. Monggo. Makasih. Santai aja. Ini kebetulan ini ada Maaf ya, repotin roti ya. bantal. Tidak repot Pak. Tapi seadanya, cuman teh kelotok. Baik, terima kasih. Untuk ngelanjut acara pada malam hari ini pertanyaan saya mengenai keamanan. Ini soalnya kita kan di lingkungan ini perlu sekali Pak. Betul. Keamanan di lingkungan, kenyamanan buat warganya. Betul. Mungkin keamanannya gimana? Mungkin terus sampean ada unsur untuk penanganan kalau terjadi kejahatan. Mungkin ada ide-ide apa mungkin ke depannya untuk diterapkan ke warga sini apa gimana? Baik. Terima kasih. Berbicara tentang keamanan masalahnya, soalnya keamanan itu kan dirindukan, diinginkan oleh semua orang, siapapun pasti butuh untuk nyaman. Betul sekali, aman. betul Pak, sekali betul. Sangat penting. Untuk keamanan di kampung kita ini, khususnya untuk RT kita, kita tidak akan harapkan walaupun Bapak Babin Kamtipmas kita ada, Bapak Babinsa kita ada, tapi kita kan tahu mereka terbatas dan kita yang bertindak untuk menjaga wilayah kita sendiri, karena di mana wilayah kita aman, wilayah kita nyaman, kita bisa kerja dengan baik, melakukan setiap kegiatan kita dengan baik, kita tidur pun nyaman. Nah, sehingga keamanan itu saya ajak anak-anak muda yang dibentuk satu kelompok namanya Grup Rewo-Rewo. Grup Rewo-Rewo. Iya. Tepuk tangan dong. Grup Rewo-Rewo. Iya, Grup Rewo-Rewo itu karena mereka itu punya skill masing-masing, tetapi ketika dikumpulkan kerja apa saja itu serba bisa. Mau tukang mau bersih-bersih mau nyuci apa saja itu. Nah, jadi karena mereka anak-anak muda ini mereka bukan pengangguran, mereka adalah orang-orang yang punya pekerjaan, kegiatan di siang hari, maka kebanyakan kegiatan kita di RT itu kebanyakan malam hari masalahnya. Kebanyakan malam hari. Makanya di grup ini lambangnya adalah burung hantu. Burung hantu kalau bersiang kan tidur, dan malam baru dia cari makanan, sama dengan anak-anak muda ini. Nah, akhirnya kita kerja malam. Betul. Ya, bukan berarti kita abaikan istirahat itu, karena untuk istirahat malam itu penting untuk kita menjaga kesehatan. Nah, dengan adanya saya kumpulkan teman-teman ini dan membentuk tim Rewo-Rewo di kampung di wilayah kita ini, maka kita mulai pikirkan kira-kira kampung kita ini aman nggak? Akhirnya teman-teman ini bilang aman dan tidaknya Pak RT tergantung dari kita. Ya, akhirnya kita berpikir bahwa kita ini kan punya keterbatasan. Mungkin siang kita bisa jaga begitu rupa, tapi kan malam kita tidak tahu, kita kan pasti tidur dan siang bekerja dan malam lelah tidur pulas, dan kita tidak tahu apa yang terjadi, sehingga kita ada kesepakatan bagaimana kalau tiap pintu masuk itu kita bikinkan palang portal itu. Jadi portal itu tujuannya bukan untuk mengisolasi warga bukan, tetapi hanya untuk menghalangi supaya kalau orang yang dari luar itu yang niat dari jelek, yang niat jahat, jahat, meminimalisir. Paling tidak dia lihat portal itu sudah ada rasa was-was. Wah, ini ada portal. Betul sekali, saudara-saudara.
Ini ide yang bagus sekali. Selain dari portal itu, kita juga berupaya sedemikian rupa untuk kita memasang CCTV seadanya untuk membantu kita memantau wilayah kita. Ini satu RT ini udah terpasang CCTV semua berarti? Ya, kita bersyukur alhamdulillah bahwa kita di wilayah kita ini terpasang sekitar 12 titik. Wah, keren sekali. Keren sekali betul. Keren sekali. Mantap. Ya, 12 titik itu semuanya sumbangan dari warga sendiri. Mantap. Tepuk tangan buat warganya. Ada sponsor, ya kita terus sebut ya, tapi ada sponsor yang membantu kita, tapi kebetulan beliau juga punya rumah di sini. Akhirnya beliau bilang, saya bisa nyumbang kamera, boleh, bisa nyumbang kabel, monggo silakan. Akhirnya mantap sekali. Diupayakan untuk memasang CCTV di setiap sudut kampung kita ini. Nah, pemasangan CCTV ini bukan untuk gagah-gagahan loh Mas Alan, tapi untuk membantu kita mengamankan wilayah kita, wilayah kita ini. Siapa tahu mungkin ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, maka ketika kita tidak ada seorang pun yang lihat kejadian itu, maka kita kembali untuk melihat CCTV itu pasti menolong kita untuk menemukan kejadian ini jam berapa. Hari apa, jam berapa, kita tahu. Pemberitahuan nih buat siapa yang mau melaksanakan niat jelek atau niat baik datang ke RT 05, terpantau 24 jam berarti Pak? CCTV. Tentu portal dan CCTV ini bukan segalanya ya. Oh betul Pak. Ya, karena alat-alat itu terbatas juga. Akhirnya kita di wilayah kita ini juga adakan ronda malam gitu, seperti itu. Jadi kita kita dibantu dengan sarana prasarana ini, baik itu portal maupun CCTV untuk mengamankan lingkungan kita. Bagus sekali, mantap sekali. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan selanjutnya ini dari saya. Saya pengen tahu gitu kan, kepemimpinan Bapak di RT 05 ini, partisipasi dari warga gitu kan untuk merojong dan mendukung Bapak dalam menjalankan program-programnya Bapak. Iya, terima kasih. Dalam era kepemimpinan saya ini, saya tidak mau disebut pemimpin. Karena saya maunya disebut koordinator. Koordinator, boleh. Saya takut tuh, pemimpin itu kan bisa gini, tapi kalau koordinator kan gini. Nah, gitu. Cara nyuruhnya seperti ini, mari kita bersama-sama. Tapi kalau saya pemimpin, artinya saya gini, kerjakan itu. Nah, itu kita di wilayah dengan lingkup terkecil ini, kalau kita saling tuding begini, kerjakan itu nggak jalan. Tapi koordinator artinya kita koordinir bersama-sama, kita hargai sesepuh kita, kita tanya dulu apa yang diinginkan untuk kita lakukan di wilayah kita. Betul Pak. Sehingga ketika kita dapat ide dari para sesepuh kita ini, kita kumpulkan anak muda eksekusi. Nah, itu koordinasinya seperti itu. Sehingga berarti di situ antara yang tua, yang muda dan koordinator itu komunikasinya harus lancar. Ini kuncinya, komunikasi. Komunikasinya harus lancar. Cara penyampaian, gitu kan? Harus tepat. Betul sekali. Itu kuncinya di situ, sehingga dari semua warga, baik itu para sesepuh kita dan juga anak-anak muda, tidak ada yang merasa bahwa terabaikan atau terkucilkan, tidak. Betul. Karena kita selalu mengutamakan kebersamaan. Wah, Dari kebersamaan itu ada beberapa hal yang kita lakukan, seperti kita adakan kalau hari-hari besar keagamaan, semuanya tidak memandang latar belakang itu dari mana, agama apa, suku apa, tidak melihat itu. Mantap sekali. Sangat terbukti ketika ada sawalan, ya kita sudah sejak saya mengkoordinir di wilayah kita ini, sawalan itu tiap tahun tidak
pernah bilang tidak ada, selalu ada. Keren sekali. Karena itu silaturahmi antara warga dengan koordinator Iya. itu harus lancar. Nah, ketika lancar gitu apa saja yang kita bicarakan, Betul. kita akan muncul ide-ide baru. Tapi kalau saya sebagai koordinator selalu memikirkan ide saya yang saya paksakan, Ya. oke mungkin untuk hari ini bisa jalan, tapi besok nggak bisa jalan. Benar sekali, betul. Iya, karena harus selalu komunikasi dan kita ambil keputusan yang terbaik. Nah, Baik. jadi akhirnya masyarakat melihat dari situ, masyarakat semuanya tergerak. Jadi kita mau kerja malam, mau kerja siang, Betul. nggak masalah. Dari situ partisipasi warga itu kita lihat. Ketika kita kerja bakti ada nyumbang ini, makan, minum. Jadi Bang Kas itu jarang keluar karena ada partisipasi dari warga. Nih nyumbang teh, nih nyumbang kacang, nyumbang pisang. Oh, bagus sekali, Bos. Kuncinya kita harus terbuka ke warga, istilahnya memanusiakan manusia. Mantap. Iya. Menghargai siapapun dia. Betul. Kita hargai, kita dengar pendapatnya. Jadi kalau sampaikan pendapat jangan langsung di-cut, tapi kita dengar dulu, kita timbang dulu. Ada benarnya nggak? Kalau nggak nanti kita bilang, Bapak sebaiknya seperti ini. Jadi tidak memaksakan kehendak, tapi namanya rembuk bersama Iya. demi kemajuan Benar, wilayah benar, kita. benar. Kuncinya ada di situ. Betul Nah, sekali. sehingga ketika kita ada acara kayak Natal bersama Betul. juga berjalan, ketika kita dipercaya oleh Bapak Ketua RW kita Ya. untuk kita menjadi pelaksana 17-an itu kita karena kita sudah sering ketemu, kita sudah sering koordinasi, artinya tidak komando lagi untuk ini, tapi masing-masing kita sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya di mana. Jadi semuanya berjalan dengan baik tanpa saya harus teriak lakukan ini enggak. Masing-masing anak-anak muda itu sudah tahu tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Saya enak di rumah saja gini. Betul, ya. Berarti ini tim Dewa Rewa tetap Luar biasa. luar biasa sekali. Di situ ada tim kreatifnya, ada tim pemikirnya, ada tim pelaksananya, semua sudah ada. Mantap. Komplit berarti. Komplit itu. Diborong semua nih. Mungkin nanti suatu saat nanti ada satu kampung atau satu RT lain untuk meminjam Dewa Rewanya gimana? Boleh saja, karena kita persiapkan ini bukan untuk wilayah kita, bukan untuk RT 5 saja, tetapi terutama untuk kampung kita ini ada 1 RW ini ada 5 RT. Iya. Bukan hanya itu saja, tetapi ketika di lingkup seumpama kelurahan, kecamatan, bahkan kota ini, Indonesia sekalipun, kalau memang itu kita mampu lakukan, kenapa tidak? Demi kemaslahatan. Hebat sekali Dewa Rewa. Jadi ini dipersiapkan bukan untuk kita saja, tapi untuk Baik. semua. Jadi intinya beliau sangat bijaksana. Beliau tidak mau dibilang pemimpin. Iya, betul. Saya koordinator. Koordinator. Pada intinya berarti koordinator tuh harus punya apa tadi? Komunikasi antara koordinator sama warganya Iya, terjalin betul. gitu kan, dan memanusiakan manusia. Dan dia mau menerima Menghargai. masukan dari Iya. Para warganya, sesepuh atau dari warga, sesepuhnya. ibu-ibu, PKK, siapa saja yang masih masukan. Partai gini, kita harus dengarkan, nggak boleh bilang, oh enggak. Mantap sekali Pak. Harus hargai. Mantap sekali. Saling menghargai itu lebih mengena dan Betul, lebih betul, membantu kita untuk baik itu membina kebersamaan, kerukunan dan juga persatuan itu terbina dari lingkup kecil dulu. Betul. Kalau tidak kita mungkin berteriak bangsa dan negara gini-gini, tapi kita sendiri nggak urus langkah pertama dulu, karena orang tidak akan pernah sampai langkah ke 1000 kalau tidak melangkah dari langkah pertama dan kedua. Bahasanya berat sekali. Ini kita sebenarnya masih banyak apa yang mau kita ungkapin, apa yang mau kita tanyakan sama Bapak. Gitu kan. Ini berhubung waktu, gitu kan. Mungkin nanti suatu saat Bapak saya undang lagi ke tempat saya. Baik. Tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Ya. Terima kasih Bapak. Bersama-sama. Sudah datang nih. Ini walaupun seadanya ini. Maaf kalau jawaban tidak memuaskan. Cukup bijaksana sekali. Semoga gitu kan kita obrolan kita itu ada manfaatnya
Amin. buat warga yang lain baik. Terima kasih buat teman. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Kompes RT 05. Baik saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ini kita obrolan pada malam hari ini, obrolan ringan dengan Ketua RT 05 Jelagran. Pengen sebenarnya banyak yang mau kita tanyakan dan banyak lagi yang mau kita gali tentang beliau, bagaimana kepemimpinan beliau di sini, bagaimana beliau mengatur warganya di sini gitu kan. Tapi pada intinya beliau sangat hebat sekali dengan tim Dewo Rewonya. Wah, tepuk tangan buat Dewo Rewonya. Hebat sekali gitu. Oke, baik, ambil ada, kalau misalkan ada manfaatnya ambil, kalau ada kesalahan dan kekurangan abaikan saja. Obrolan pada malam hari ini dengan Ketua RT 05 Jelagran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.